Di sini saya akan membahas sistem reproduksi pada wanita. Pertama, apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Jadi, sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan untuk perkembangbiakan pada wanita. Nah, di sistem reproduksi wanita ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, genitalia eksternal dan yang kedua, genitalia internal. Nah, yang pertama, genitalia eksternal yang terdiri dari mons pubis, yaitu bagian terluar dari sistem reproduksi pada wanita. Yang kedua, klitoris, yaitu struktur seukuran kacang polong yang terletak di bagian atas vulva wanita di atas lubang uretra. Nah, yang ketiga, uretra merupakan saluran yang membawa urin dari kandung kemih menuju penis. Yang keempat, vagina, yaitu jalan keluar bayi saat seorang wanita melahirkan secara normal. Yang kelima, hymen. Yang keenam, labia mayora. Yang ketujuh, labia minor. Yang kedelapan, anus. Dan yang terakhir, perineum. Nah, di genitalia eksternal ini terdapat dua kelenjar. Yang pertama, kelenjar Bartholin terletak di sisi vagina berfungsi untuk melumasi vagina. Nah, yang kedua, kelenjar skin terletak di samping uretra. Di samping uretra fungsinya sama, yaitu untuk menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya, genitalia internal yang terdiri dari yang pertama, uterus sebagai tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Yang kedua, ovarium, tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita sebagai hormon estrogen. Nah, yang ketiga, tuba Fallopi sebagai jalur sel telur menuju ke uterus saat terjadinya ovulasi. Yang keempat, serviks, tempat terbentuknya selaput lendir untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Yang kelima, perimetrium. Yang keenam, endometrium. Yang ketujuh, vagina. Yang kedelapan, cervical canal. Yang kesembilan, myometrium. Yang kesepuluh, fimbriae. Yang 11, ovarium ligamen. Yang ke-12, uterine fundus. Yang ke-13 atau yang terakhir, embrio. Nah, selanjutnya kita sekarang ke bagian pelvis. Pelvis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pelvis mayor. Yang kedua, pelvis minor. Pelvis mayor berfungsi untuk menyokong organ abdomen. Pelvis minor berfungsi untuk menyokong organ reproduksi. Tanggul terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, os coxae. Yang kedua, os sacrum. Dan yang ketiga, coccyges. Os coxae dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, os ilium. Yang kedua, os isium. Dan yang ketiga, os pubis. Os ilium dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, spina iliaca anterior superior. Yang kedua, spina iliaca anterior inferior. Yang ketiga, spina iliaca posterior superior. Yang keempat, spina iliaca posterior inferior. Dan yang ini, linea terminalis. Os isium yang terdiri dari tuber ischiadica, spina ischiadica, ischiadica incisura mayor, ischiadica incisura minor, acetabulum, foramen obturator. Dan selanjutnya, os pubis terdiri dari symphysis pubis, rumus superior pubis, rumus inferior pubis, dan yang berbentuk segitiga ini arcus pubis. Selanjutnya, os sacrum yang terdiri dari promontorium, dan yang berlubang-berlubang ini foramen sacroiliaca,
dan articulatio sacralis. Selanjutnya, os coccygeus terdiri dari 3-4 ruas tulang sejajar dan fleksinya memanjang. Selanjutnya sendi. Yang pertama articulatio sacroiliaca, yang kedua articulatio sacrococcygeus, dan selanjutnya articulatio symphysis pubis. Selanjutnya di sini otot terdiri dari beberapa bagian, yaitu musculus piriformis, pars purbo-coccygeus des musculus levator ani, rectum, musculus obturatorius internus, musculus sphincter ani externus, centrum tendineum perineae, musculus sphincter vagina, pars ilio-coccygeus des musculus levator ani, pars pulboredalis des musculus levator ani, musculus coccygeus. Selanjutnya saya di sini akan membahas tipe pelvis atau bentuk pelvis. Yang pertama di sini bentuk genekoid, yaitu bentuknya hampir seperti lingkaran. Bentuk panggul seperti inilah yang biasa ditemukan, dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Di bentuk panggul ginekoid ini, spina ischiadicanya itu tumpul dan tidak menonjol seperti arcus pubisnya membulat. Nah, yang kedua bentuk android. Bentuk panggul android ini hampir mirip dengan hati. Nah, sakrumnya itu cenderung datar dan tidak melengkung seperti spina ischiadicanya itu lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini, sedangkan pada wanita panggul seperti ini mempersulit jalannya persalinan. Yang ketiga, bentuk antropoid. Bentuknya hampir mirip dengan segitiga. Diameter transversal terbesarnya itu berada di bagian posterior di dekat sakrum dan spina ischiadicanya itu menonjol. Nah, bentuk panggul ini seperti ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Jika di wanita, bentuk panggul seperti ini biasanya ditemukan pada wanita yang memiliki tubuh yang tinggi dan memiliki tungkai yang panjang. Yang terakhir, bentuk platypioid. Bentuknya hampir mirip dengan oval, lalu diameter transversalnya itu lebih besar daripada anterior posteriornya. Terus, bentuk sakrumnya itu cenderung mendatar. Panggul ini jarang ditemukan pada wanita maupun pada pria. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar. Apa sih tujuan pemeriksaan panggul luar ini? Jadi, tujuan pemeriksaan panggul luar adalah untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah kita mengalami kelainan atau keadaan yang dapat menghambat jalannya persalinan. Jadi, pemeriksaan panggul itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap distansia spinarum. Pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca superior inferior. Jarak normalnya spinarium ini adalah 23-26 cm. Yang kedua, distansia cristarum. Pemeriksaan ini di bagian crista iliaca dextra dan sinistra. Jarak normalnya adalah 26-29 cm. Yang ketiga, conjugata externa. Pemeriksaan yang dilakukan dari ujung symphysis pubis, sampai ujung proceus spinous, ruas tulang lumbal kelima. Jarak normalnya adalah 18-20 cm. Nah, yang terakhir, pemeriksaan panggul luar atau pemeriksaan lingkar panggul. Dilakukan dari bagian atas symphysis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan treenter mayor dan melingkar keseluruhan panggul. Jarak normalnya adalah 80-90 cm. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.